Wow, mantap sekali sahabat. Kita menemukan ciri-ciri yang mengandung emas sahabat. Ciri-ciri yang mengandung emas sahabat. Jadi dari ciri-cirinya seperti ini sahabat. Dari jenis bebatuan-bebatuannya ini sahabat. Oke sahabat. Jadi nanti apabila kita di dalam perjalanan. Ini kebetulan kita lagi di dalam perjalanan ya sahabat. Menuju untuk pencarian emas. Jadi sahabat, apabila kita di dalam perjalanan, dimanapun kita berada sahabat, kita melihat jenis bebatuan-bebatuan seperti ini, berbatuan-berbatuan yang banyak beda-bedanya sahabat ya, jenis-jenisnya, kandungannya berbeda-beda seperti ini ya sahabat. Kita lihat ya, berarti kita tidak jauh sahabat dari wilayah sungai ataupun yang memang berpotensi emas sahabat. Ini salah satu petunjuk, siapa tahu, mana tahu nanti sahabat di dalam perjalanan sahabat melihat ada jenis-jenis bebatuan-bebatuan yang berbeda-berbeda seperti ini sahabat. Itu menunjukkan bahwasanya di daerah sekitar wilayah tersebut mengandung emas ya sahabat. Khususnya bagi para sahabat yang ingin belajar mencari emas ya. Nah, ini kita lihat berbeda-beda sahabat ya. Nah, ini sahabat. Wah. Ya, jadi kita sekarang ini lagi berada di wilayah perkebunan. Ya, wilayah perkebunan. Namun tidak bisa kita beritahukan ya wilayah perkebunan mana. Intinya kita ambil ya sedikit wawasan ini, ilmu ini ya sahabat. Apabila kita menjumpai ciri-ciri lokasi seperti ini ya, bebatuan-bebatuan seperti ini ya, berbeda-beda dia ya, jenis-jenis bebatuannya ya. Ada yang berwarna coklat, kuning, putih ya, biru-biruan ya, bermacam-macam warnanya. Berarti menandakan di daerah tersebut berpotensi emas. Itu salah satu petunjuk ya. Bisa dicek nanti wilayah di daerah sekitar sungai tersebut. Namun ingat sahabat, ya memang kita mencari emas itu ya memang di daerah sungai yang memang berbatuan. Maaf ya sahabat, bukan mengguruin, karena ada juga pemula kemarin mengecek mencari-cari emas di sungai yang berpasir-pasir tanpa ada bebatuan-bebatuannya. Jadi semua pengetahuan itu tidak sama merata ya sahabat. Termasuk juga anak sumut masih dalam keadaan belajar. Ini hanya sebatas membagi wawasan sahabat, seperti itu ya sahabat ya. Jadi seperti inilah sahabat, saya tunjukkan ya supaya jelas ya. Kebetulan kita lagi di perjalanan ya untuk menuju lokasi sungai yang akan kita cari dalam pencarian emas, karena memang termasuk keseharian kita banyak berkecimpung mencari emas ya sahabat. Suatu kesenangan tersendiri dan berpindah-pindah, selalu berpindah-pindah. Oke sahabat, kita lihat jenis-jenis ciri-ciri ke bebatuannya. Jadi sengaja anak sumut sempatkan tadi sejenak berhenti di sini untuk menunjukkan lokasi-lokasi ciri-ciri yang mengandung emas. Karena selama ini anak sumut selalu menunjukkan di areal-areal sungai-sungai ya. Biasanya banyak di sungai-sungai. Ternyata bukan hanya di sungai-sungai saja, bahwasanya di situ ada petunjuk. Di dalam perjalanan kita pun kita sudah diberitahukan bahwasanya di daerah sekitar wilayah sini, seperti itulah sahabat ya, seakan-akan ya, di wilayah sekitar sini ada mengandung emas ya, seperti itu sahabat. Ini kita lihat sahabat, banyak sekali jenis-jenis bebatuan-bebatuan yang berbeda-beda ya sahabat. Bebatuan-bebatuan seperti ini sahabat ya, ini ya. Tentulah ya, mungkin kemungkinan besar sahabat juga pernah melihat jenis-jenis bebatuan seperti ini. Jadi sahabat pertanyakan dari mana asal usul bebatuan seperti ini sahabat. Karena di umumnya ya, walaupun tidak semua ya, umumnya di daerah tersebut mengandung emas. Namun tergantung
banyak atau tidaknya itu kita mencari ciri-ciri titik-titiknya seperti yang anak sumut katakan ya di video-video kemarin, yang banyak kandungan-kandungan hitamnya, yang banyak puyak-puyak hitamnya, bisa disimak ya cara pencarian ciri-ciri lokasi yang ada di sungai. Namun ini sahabat, ciri-ciri lokasi yang di daerah ya sahabat, daerah tersebut mengandung emas sahabat, karena kita melihat dari jenis-jenis bebatuannya. Namun cara mencarinya ya sahabat, cara mencarinya kita bisa juga dilihat ya sahabat di video-video kemarin ya, di sungai tentunya ya, di sungainya tentunya kita butuh pengetahuan titik-titik lokasi emas itu berkumpul ya, tempat berkumpul emas itu ya sahabat. Di video-video kemarin ada kita sering ya, kita selalu menyampaikan kata-kata ya dalam membuat konten ya, dalam membuat postingan ya. Kita juga selalu menyampaikan kata-kata ya, tidak asal buat video gitu ya. Tujuannya agar bisa dipahami, semoga bisa dipahami, begitulah sahabat caranya dalam pencarian emas. Hal itulah yang paling penting sahabat. Namun kita perhatikan juga di sini sahabat ya, ini di daerah dindingnya ya, dinding-dinding tebing-tebingnya ini kita melihat ya bebatuannya terlalu halus ya, jadi dan berpasir, hanya kandungan pasir. Jadi kandungan seperti ini menandakan kosong, tidak ada mengandung emas ya sahabat, terkecuali dinding-dinding sungai, dinding-dindingnya ini ya, dinding ini ya, baik di sungai ataupun di pegunungan ataupun di daerah manapun ya, banyak bebatuan-bebatuan rapat berkumpul di sini sekitar dinding-dinding sungai, dinding-dinding yang tebingnya ini ya sahabat, itu menandakan bahwasanya banyak kandungan emasnya, karena banyak bertumpukan-tumpukan bebatuan yang ada di sini. Bebatuan-bebatuan alam yang sudah lama ratusan bahkan ribuan tahun sudah mengendap di dindingnya ini. Di situ berarti sudah berpotensi ya, kemungkinan besar mengandung emas. Jadi terkadang di saat hujan terjatuh maka berseraklah, itu bisa dikatakan seperti emas hanyut ya, emas hanyut di saat banjir ya. Itu sering anak sebut praktekkan, pengambilannya hanya dalam setengah jengkal, karena itu adalah emas hanyut. Beda juga dia memang emas yang memang menetap di tempatnya, itu butuh proses pengorekan. Oke sahabat, semoga sedikit apa ini tadi ya sahabat, pengalaman ataupun wawasan kita bisa bermanfaat bagi sahabat semua ya. Jadi kita ini di posisi perkebunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.